berkah dalem. Rindu, aduh rindunya setengah mati, hati tak mau diajak kompromi. Sing nom-nom mesti ra ngerti to. Rindu, aduh rindunya setengah mati, keluar masuk pintu, buka tutup 1000 kali. Wis ngono kuwi wae. Kabeh wong, semua orang pasti mengalami kerinduan. Amin. Ada yang tidak pernah mengalami rindu? Semua macam-macam kerinduan itu. Ditinggal pergi orang tuanya ke Semarang, seorang anak merindukan kok nggak pulang-pulang ya bapak itu, ibu itu kok nggak pulang-pulang ya, gitu kan? Dan ketika pulang dia merencanakan mungkin karena anak kecil, aku nanti ingin terus dibuatkan susu oleh ibu kalau ibu pulang. Kalau Anda besar, nanti kalau ibu kondur menene aku arep cawiske manulah tempat sing resik lah, engko tak masakke gudeg sing enak lah, lansak dan sebagainya, gitu kan? Nah, kerinduan itu biasanya diwujudkan dengan aneka hal, dipupuk. Nek panjenengan ada ibu-ibu yang pernah hamil, ya kan? Apalagi anak pertama. Bagaimana merindukan kelahiran anak, saben-saben tindak neng toko. Urung ngerti anake iso lanang apa wedok wis tukokke, ya toh? Iki tak tukokke klambi iki, tukokke klambi lanang-lanang jebule sing lahir wedok. Tetapi itu kan saking rindunya, saking kangennya untuk mewujudkan. Kalau Anda orang muda yang punya kekasih hati, ketika merindukan apa yang Anda buat macam-macam, engko nek ketemu aku arep iki tak siapke permen. Nanti kami ngobrol berdua dan suguhane permen iki. Atau bingung buka lemari, endi yo klambine sing wangun? Iki kok ora wangun yo? Iki wae ganti. Iki kok ora wangun yo? Ganti iki wae iki pas iki. Kita seneng deh nek aku nganggo iki. Karena rindu, maka menyiapkan sesuatu. Amin. Pasti panjenengan paham apa yang ingin saya aturkan, yaitu Advent ini adalah tahun baru dalam kalender Katolik. Kalender Katolik itu diawali dengan kalender liturgi diawali dengan minggu pertama Advent. Karena Advent itu puncaknya adalah kelahiran Tuhan Yesus, gitu kan? Kelahiran yang perlu dipersiapkan. Dipersiapkan dengan sikap apa? Rindu dan pembaruan diri. Aku tak latihan senyum neng cermin dulu ah. Menko pacarku seneng kalau aku tersenyum. Ya kan karena rindu. Karena rindu orang lalu mempersiapkan sesuatu untuk yang dirindukan. Maka Natal disiapkan 4 minggu sebagai hari penantian kedatangan. Itulah arti Adventus, Advent. Advent itu artinya datang. Ya kan? Advent datang berarti kita sedang berproses 4 minggu menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah, tetapi saudara-saudara, yang sering tidak kita pahami tentang Advent itu ini. Kalau gereja mengantarkan kita pada masa Advent, sebenarnya apa sih yang ingin ditawarkan oleh gereja pada setiap pribadi? 2. Yang pertama, saya sebut yang nomor 2 dulu, yaitu persiapan menyambut Natal. Dan itu sangat konkret. Nanti di lingkungan-lingkungan juga ditawarkan loh. Untuk pertemuan dalam kelompok sel, setiap sel dalam lingkungan itu hanya 4 keluarga. Bukan satu lingkungan kumpul, tapi 4 keluarga. Bahannya disiapkan oleh paroki. Bahkan romonya juga ikut nanti melalui video untuk memberi renungan 4 minggu. Maka silahkan membentuk sel, tolong ketua wilayah dan ketua lingkungan untuk menseriusi hal ini kalau dianggap ini baik, ya kan? Ini untuk memupuk kerinduan karena akan menyambut Sang Juru Selamat. Bahkan Corona Advent
Corona itu karena bener ya, melingkar corona, bukan selalu covid ya. Ini Corona Advent itu dibuat dengan lilin 4, sehingga setiap minggunya dinyalakan satu untuk menandakan kerinduan yang semakin dekat menjadi kenyataan. Dan minggu ketiga pink karena menjadi pasti bahwa ya memang kita sedang menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Natal sudah tiba, Natal akan segera tiba, maaf. Maka pink, tanda kegembiraan, gaudete, kegembiraan. Lalu minggu keempat, lalu Natal. Anda masing-masing pasti juga sudah menyiapkan tentang itu aneka hal arep Natal ya Pak. Yuk belanja sik, yuk arep Natal ya. Neng ndi yo kae yo patunge dhewe kae yo golek yo nduk yo. Nganti ketemu kok ditata, dicuci dulu kok terus ditata wong arep Natal. Semua hal-hal bahkan fisik material menyatakan kerinduan kita, menyatakan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang lahir di kandang nanti. Amin. Maka lakukanlah membuat buah Natal oke, di dalam keluarga. Anehkah enggak? Membuat pohon Natal oke. Nek neng kene nek rumangsaku kok rasa plastik ya, wong kene iki akeh tanaman. Apa meneh saiki ibu-ibu kabeh iki do kedanan tanaman. Ya kan? Aku tawarkan pada keluarga di Jogja, yuk aku mau ke Jogja. Kita kemana yuk? Pak De, cari tanaman aja. Ya ampun, tak parani mung kon ngeterke golek tanaman. Semua favor, semua demam dengan tanaman itu, maka mungkin baik loh. Di keluarga loh, ini bukan di kapel ya. Di keluarga kalau membuat pohon Natal tanaman dhewe dikerul-keruli lampu tingkerlep itu juga baik. Itu tanda kita sedang menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat Natal nanti. Kita siapkan. Oke, ureannya masih 4 minggu lagi. Tetapi poin yang kedua yang saya sebut sebagai poin pertama sebenarnya, tadi kan mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oke? Tetapi sebenarnya Advent kui ora mung kuwi, dan ada yang lebih penting yang disebutnya punya nilai eskatologis. Apa itu? Punya nilai kekekalan. Apa itu? Kekekalan yaitu sebenarnya kalau gereja menawarkan hari-hari ini kita masuk pada minggu-minggu Advent, kita diajak untuk menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita itu sedang merindukan dan terus dipupuk kerinduan itu kapan Mesias datang. Artinya kapan hari akhir tiba. Oh, ngeri loh. Tetapi itu Advent, dan bagi orang beriman itu tidak boleh menjadi sesuatu yang mengerikan. Tuhan, aku rindu, kami rindu, jemaatmu rindu, gerejamu rindu. Kapan engkau menjemput kami supaya kami mengalami persatuan yang sempurna dengan engkau? Jadi kita beriman kepada Tuhan dan kita diajak untuk terus memupuk kerinduan, bukan hanya ketidaktakutan akan perjumpaan dengan Tuhan di akhir zaman, tetapi akan kerinduan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen termulia. Aku rindu menerima Yesus sahabat manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus datang, kita akan menyambut Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Tetapi sesungguhnya kita juga membangun kesiapan Yesus datanglah. Ambillah kami, jemputlah kami, panggillah kami untuk bersatu dengan engkau kapanpun itu terjadi. Amin. Mantep ora iki? Amin. Wani? Wani ora? Semoyo, ya loh. Oke, tetapi kita tidak boleh semoyo kok, kapanpun kok, ya loh. Jadi amin aja yuk, mantap amin. Tenan, tit. Oke, ayo nggak apa-apa, ya Tuhan punya waktunya sendiri. Tetapi saya ingin matur bahwa Advent itu punya dua makna. Nek panjenengan renungan Advent, misa Advent, aneka hal penantian itu menantikan dua, menantikan kapan Tuhan akan memanggil saya. Hari demi hari adalah saat untuk menyadari bahwa satu,
aku itu sangat dicintai oleh Tuhan loh. Biar aku dicintai Tuhan gitu kan? Yuk mana yuk, aku dicintai Tuhan yuk. Aku dicintai Tuhan. Tangannya ngekep karo ning dodo yuk, mantep yuk. Aku dicintai Tuhan. Nah, Anda itu dicintai Tuhan dan kita sudah mengalami penebusan, maka sewajarnya kalau bacaan pertama mengatakan Tuhan, kami ini milik-Mu. Jangan murka. Kami ingin bertobat. Betapa menderitanya hidup yang penuh dosa. Bacaan pertama, mari kita lihat. Mari dawuh apa-apa ya. Pokoknya dawuh apa-apa. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Tuhan, kami ini anak-anak-Mu. Israel sing gawe dosa, nek kepepet yuk. Tuhan, kami ini anak-Mu, kami ini milik-Mu. Boleh enggak begitu? Boleh. Karena kita punya Tuhan yang seperti itu. Bukan Tuhan yang jewer, bukan Tuhan yang marah, tapi Tuhan yang sangat merindukan kita bahkan. Maka Israel lihat, ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami, nama-Mu ialah penyelamat kami sejak dahulu. Nganu ya, mau uji sih lah. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik-Mu. Israel itu sangat dekat dengan Tuhan, tetapi yo deleng, tetapi yo sak geleme dhewe seringkali. Tetapi setiap kali melakukan dosa dan mereka menjadi rasanya tidak enak hidup dalam dosa, mendekati Tuhan dan bertobat. Nah, kita ditawarkan semangat itu. Allah pada Injil hari ini mengatakan dengan tegas begini. Kita lihat. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah karena kita tidak tahu. Tetapi bukan berjaga-jaga karena takut. Enggak. Kita sekarang sudah menyadari kita itu dicintai Allah, kita milik Allah, kita anak Tuhan. Maka berjaga-jaga berarti merayakan kehidupan bersama Allah hari demi hari. Nek macul neng sawah ya penuh senyum matur nuwun Gusti, dene sakniki kepenak dipacul pun Jawa sudah hujan. Ya toh? Methiki mbayung ya matur nuwun Gusti, kok mbayunge ijo-ijo seger nggih. Mugi-mugi niki mangke dadi berkat kangge bojo kula lan anak-anak kula. Serba bersyukur tetapi juga memperbarui hidup, merefleksikan. Berjaga-jaga itu artinya merayakan hidup yang terus dibaharui. Artinya juga merayakan tobat, merefleksi apa to sing kurang ki nang nggon uripku arep tak dandani. Apa to sing kurang sikapku karo bapak ibuku ki tak dandanane saya perbaiki. Apa sih yang kurang dalam relasiku dengan pasangan? Aku perbaiki, aku mau dan Tuhan membantu dengan rohnya. Dan itulah berjaga-jaga kita. Amin. Ayo metani dosa, metani urip, membangun kerinduan pada Tuhan yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala